Selamat pagi anak ibu guru. Apa kabar? Salam sehat semuanya. Baiklah, di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapkan hati pikiran kita. Kita bernyanyi bahwa Tuhan juga gunung batuku. Juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Baiklah anak-anak ibu yang terkasih, setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan hati, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, karena Engkau baik pagi ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami mau rindu Tuhan, sertai anak-anak kami yang ada di rumah untuk mendengarkan firman-Mu, berserta keluarga yang saat ini menemani mereka saat beribadah secara online. Kami juga Tuhan, kami mohon supaya Engkau menyertai mereka. Tuhan Maha Pengasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini sandaran kekal. Natsnya tertulis dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 15.
Ibu akan bacakan untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Ada beberapa ayat ya. Ayat 1. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasamu. Ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Ayat 10. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, yang membebaskan Daud hambamu. Yang terakhir, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang Ibu baca di pagi hari ini. Daud menuliskan nyanyian yang dicatat sebagai Mazmur 144 sebagai ucapan syukur. Atas apa anak ibu? Atas pernobatannya sebagai Raja Israel yang kedua setelah Raja Saul. Ya, Daud sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Allah telah memilih Daud menjadi Raja Israel yang kedua untuk bangsa Israel. Daud mengungkapkan doanya kepada Tuhan bagi bangsanya dalam perang dan dalam damai. Daud ingin menekankan pentingnya melihat kepada Tuhan sebagai dasar dari sandaran umat kepadanya. Daud mengawali nyanyiannya dengan pujian dan ungkapan yang terus terang di hadapan Allah, karena ia mengenali perhatian Allah atas umatnya Israel. Pengenalan akan Allah memungkinkan Daud untuk menyerukan permohonan supaya Allah bertindak atas bangsa-bangsa yang menindas umat. Ayat 5 dan 8. Daud kemudian menaikkan syukur kepada Allah atas pemeliharaannya, baik dalam kondisi perang maupun damai. Daud mengajarkan bahwa bagi umat Allah, posisi dan prestasi bukan semata-mata hasil pencapaian mereka, melainkan suatu bukti karya pemeliharaan mereka. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa seseorang diberkati oleh Allah? Apakah artinya kita akan memilih harta berlimpah dan posisi yang bergengsi? Allah menyertai dalam keadaan sulit seperti perang dan dalam keadaan baik yakni damai. Setiap pemberian yang kita terima adalah buah karya Allah bagi pekerjaannya. Hal yang terutama adalah sikap hidup yang siap dan rela merendahkan diri di hadapan Allah. Yesus Kristus memberi kita kekuatan ketika Ia menjanjikan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput ketika tempat itu sudah tersedia, yaitu surga. Anak ibu yang terkasih, minggu lalu kita tidak belajar. Kenapa? Kita libur memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik, ya, dia ada pesan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Injil dan mengatakan jangan gelisah hatimu. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percaya juga kepadaku. Sebab Allah, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku, Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat ini sesungguhnya menekankan tentang kepastian Allah yang dapat dijadikan sandaran.
masalah muncul. Ketika manusia tidak mau menyandarkan dirinya kepada Allah. Harta abadi bukanlah soal apa yang kita bisa pamerkan, melainkan siapa yang hadir dalam kehidupan kita, baik dalam susah maupun atau senang. Allah yang sejati adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan umatnya. Dialah sandaran hidup kita yang kekal. Jaminan sudah ada. Ketika kita nanti tiada di dunia ini, Tuhan sudah siapkan tempat yang kekal di surga bagi yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu lewat firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini, mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersandar kepadamu. Engkaulah tempat pengaduan kami, Engkaulah tempat kami memberitakan seluruh keluh kesah kami. Tuhan, di saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dalam keadaan COVID-19. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu mampu menghentikan COVID-19, mampu menyembuhkan semua penyakit yang kena COVID. Asalkan Tuhan kami berhikmat, kami bersukacita dan memperoleh kemenangan daripada-Mu. Iman kami tetap bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak didik kami yang ada di rumah, buat orang tua murid kami. Kiranya berkati mereka Tuhan, supaya mereka bersukacita, memperoleh damai sejahtera, dan pada akhirnya nanti boleh kemenangan menghadapi masalah cobaan yang terjadi saat ini. Kami yakin Engkau masih bersama-sama kami menghadapinya Tuhan, dan mampu mengatasi solusinya. Berikan kepada anak didik kami, setiap keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan kami serahkan iman kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kepadamu lah tempat sandaran hidup kami, sampai kelak Engkau akan memanggil kami dan menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.